Apa? Bulan madu? Besok? Bukannya itu terlalu mendadak? Gina menggerutu saat mendengarkan cerita Laura. Laura mengangguk, makanya, aku sedang kesal sekarang. Apalagi, dia bilang akan membawaku berbulan madu di pulau pribadi. Serius deh, siapa yang datang ke pulau pribadi untuk berbulan madu? Apa yang bisa dilihat di sana? Palingan cuma pasir dan laut. Seharusnya, kau membujuk Juan. Aku melakukannya berkali-kali, tapi dia tidak mau mendengarkanku. Padahal, aku maunya pergi bulan madu ke Asia, jalan-jalan ke beberapa tempat, lalu mencoba makanan mereka. Kupikir, aku tahu kenapa Juan mengajakmu ke pulau pribadi. Kenapa? Gina membuat lingkaran dengan ibu jari dan telunjuk kirinya, lalu memasukkan jari telunjuk kanan ke dalam lingkaran. Pikiranmu sama denganku. Entah kenapa, rasanya Juan jadi lebih mesum sekarang, ujar Laura. Juan melalui banyak hal selama ini, mungkin itulah yang membuat hormonnya menggebu-gebu. Kalau dipikirkan lagi, Juan selalu sibuk. Dia selalu pergi karena ada urusan. Saat kami melakukan itu, aku melihat dia merasa lelah. Bahkan, sekarang saja dia masih di ruang kerjanya. Dibandingkan dengan bulan madu, yang dia butuhkan adalah istirahat. Benar juga. Juan juga agak sensitif, mungkin karena kemarin-kemarin, jadwalnya sangat banyak. Laura tersenyum. Aku punya ide yang lebih baik. Kemari. Laura berbisik di telinga Gina, membuat wanita itu langsung berbinar. Sungguh? Tanya Gina. Ya. Karena itulah kau harus menemui Cecilia sekarang dan mengatakan ini. Aku akan menghubungi Brian. Baiklah. Gina keluar dari kamar Juan. Saat itulah, ia bertemu dengan Hans yang sedang dalam perjalanan untuk menyampaikan sesuatu pada Laura. Hans langsung memberi tatapan tajam pada Gina yang baru keluar dari kamar sang pemimpin. Gina sendiri tahu, kalau Hans adalah makhluk paling dingin di mansion ini. Pria itu tak pernah menunjukkan senyum sedikit pun, bahkan di depan Emma yang bisa membuat semua orang merasa lebih baik. Gina juga berpikir, kalau Hans sangat membencinya. Karena pria itu selalu menunjukkan wajah tak suka setiap kali melihatnya. Hai, Hans, ucap Gina dengan ceria. Apa sekarang kau beranggapan kalau ini adalah rumahmu? Kau tidak bisa masuk sembarangan ke kamar Tuan Shirley. Aku ke sana, karena Laura memanggilku. Kau bahkan memanggil Tuan dan Nyonya dengan nama mereka. Ingatlah posisimu, kau ini hanya bawahan yang diberi kesempatan untuk bernafas lebih lama. Jangan ngelunjak. Ini bukan pertama kalinya Gina diperlakukan seperti ini oleh Hans. Tapi kali ini, dia tidak bisa menahannya lagi. Kenapa? Kau iri? Tanya Gina. Apa? Kau iri, karena aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan di sini? Ya, pasti kau iri dong. Kau sudah menghabiskan lebih dari 10 tahun bersama Juan Shirley, tapi posisimu tidak pernah berubah, hanya an asteris engkaku yang menuruti perkataan tuannya. Hans tidak terlihat emosi mendengar kata-kata Gina, meskipun wanita itu sengaja menggunakan nada yang dipenuhi pancingan. Setidaknya aku adalah anjing setia, bukan anjing yang menggonggong pada tuannya sendiri. Hans melewati Gina, dengan sengaja dia menyenggol bahu Gina dengan bahunya. Gina memegangi bahu Hans. Kau baca asteris ngan? Kau sengaja melakukannya, kan? Hans mengabaikan Gina. Ia mengetuk pintu kamar Juan. Nyonya Shirley, ini saya. Gina yang kesal, memilih melanjutkan perjalanannya ke kamar Cecilia. Pintu kamar Juan dibuka oleh Laura. Rasanya aku mendengar Gina berteriak. Dia sudah pergi, Anda tidak perlu khawatir. Saya hanya ingin menyampaikan sesuatu. Tuan bilang, sebaiknya Anda tidur lebih dulu. Apa dia akan lembur? Hans mengangguk,
Saya sudah memohon agar Tuan beristirahat, tapi beliau mengabaikan saya. Beliau ingin pergi berbulan madu besok. Bulan madu, bulan madu, bulan madu. Laura memukul pintu dengan kuat, hingga sedikit retak. Nyonya, Anda baik-baik saja? Tanya Hans. Ya, kemarahanku sudah hilang. Laura menarik Hans, masuk sebentar, ada yang ingin aku katakan. Pintu ruang kerja Juan dibuka. Hans, kau bisa istirahat sekarang, ujar Juan. Kau sangat tidak fokus sampai mengira aku adalah Hans? Juan terkejut, ia menatap Laura yang mendekat. Kenapa kau di sini? Harusnya kau beristirahat. Pandai sekali, seseorang yang gila kerja menyuruh orang lain untuk istirahat. Tinggal sedikit lagi, kok. Laura memukul meja kerja Juan. Ayo tidur. Aku harus menyelesaikan ini. Kapan batasnya? 1 hari lagi. 1 minggu lagi. Juan bisa melihat Laura yang sangat kesal. Kau tidak perlu khawatir. Dulu, aku bahkan menyelesaikan pekerjaan untuk bulan depan dalam waktu beberapa jam. Itu dulu, berbeda dengan sekarang. Aku tidak mau melihat suamiku jadi seperti ini. Laura menarik tangan Juan. Ayo tidur, sialan. Baik, baik, aku akan menyimpan ini dulu. Juan bergerak cepat, menyimpan semua pekerjaannya, lalu mematikan komputer. Laura langsung menyeret Juan untuk ke kamar. Laura mendorong Juan ke ranjang, melepaskan sepatu beserta kaus kakinya, lalu melemparnya dengan asal ke lantai. Laura juga melepaskan dasi Juan, dan beberapa kancing kemeja agar. Baik, ayo tidur sekarang. Laura menarik Juan ke pelukannya. Sejujurnya Juan tidak lelah, atau mungkin dirinya sendiri tidak sadar akan batasan tubuhnya. Dia terbiasa mengerjakan semua pekerjaan dalam 1 hari, dia tidak akan bisa tidur sebelum menyelesaikan semuanya. Tapi kali ini berbeda. Juan merasa, tubuh yang tadinya berat, kini lebih ringan setelah berada di atas ranjang. Ditambah pelukan hangat dari Laura, membuat kedua mata yang enggan tertutup, langsung menutup tanpa disadari. Hal terakhir yang Juan dengar, adalah bisikan hangat dari Laura. Mimpi indah, sayangku. Saat terbangun, Juan merasa lebih segar. Namun, Laura tak ada di sisinya. Pelayan bilang, kalau Laura bangun pukul 4 pagi untuk mempersiapkan semuanya hari ini. Aku tak menyangka, dia begitu menantikan bulan madu kami. Padahal, kemarin dia tidak menyetujui keberangkatan mendadak ini. Begitulah yang dipikirkan Juan. Laura juga nampak bersemangat saat wanita itu datang. Ayo, cepat. Nanti kita ketinggalan pesawat. Itu pesawat pribadi. Diam. Ayo cepat bersiap. Selesai bersiap, para pelayan mengantar mereka ke depan untuk mengucapkan perpisahan singkat. Hati-hati, ujar Emma. Dah, Emma. Dah, semuanya. Laura melambaikan tangannya dari mobil yang sudah bergerak. Kau tidak sabaran, ya, ujar Juan. Tentu saja, aku sangat menantikan ini. Liburan bersama suami dan teman-temanku, bersantai di tepi pantai, memanggang daging dan sosis, berenang bersama, apalagi ya? Apa? Juan hanya tersenyum mendengar ocehan Laura. Juan baru sadar, kalau Hans tidak menyetir. Dia adalah seseorang dari pasukan khusus. Di mana Hans? Tanya Juan. Hans sudah berada di lokasi penerbangan, balas pasukan khusus. Padahal aku menyuruhnya untuk tidak mengantar, dia tetap saja mengkhawatirkan sesuatu yang kecil. Hans tidak mengantar, Hans akan ikut dengan kita, balas Laura. Benarkah? Juan menatap Laura yang tersenyum serius. Ada sesuatu yang memasuki pikiran Juan saat ini, ada yang salah. Tapi Juan tak mau menduga-duga,
Ini adalah bulan madu pertama mereka. Sayangnya, semua bayangan Juan soal bulan madu yang manis harus hilang saat ia memasuki pesawat. Di dalam sana, sudah ada beberapa orang duduk, menunggu keberangkatan. Cecilia yang sedang membaca majalah, Gina yang sibuk menyelesaikan potongan puzzle, dan Brian yang duduk di sebelah Cecilia, sambil memeluk lengan wanita itu dengan tangannya. Mereka memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama memakai pakaian santai. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanya Juan sedikit berteriak. Laura mengajak kami jalan-jalan bersama, balas Cecilia. Kakak ipar menghubungi kemarin dan memintaku untuk ikut, balas Brian. Jangan tanya aku, ini ide istrimu. Gina tak menoleh sama sekali. Juan menatap Laura. Ini, jalan-jalan berdua itu tidak enak, tahu. Apalagi kita akan pergi ke pulau pribadi, pasti sepi sekali, ujar Laura. Laura, kita tidak sedang berjalan-jalan. Ini bulan madu, ingat. Suamiku sayang. Laura menyentuh kedua pipi Juan dan tersenyum. Siapa yang datang ke pulau pribadi untuk berbulan madu? Kalau kau mau mengajakku berbulan madu, ajak aku ke Bali, Jepang, Korea, atau Paris. Kita sudah setuju kemarin. Kesepakatan itu tidak ada, aku tidak pernah setuju. Laura menggenggam tangan Juan, percayalah padaku, kau akan menyukai ini. Laura, permisi. Juan terkejut saat melihat Hans yang baru memasuki pesawat. Pria itu menggunakan baju pantai, celana pendek, dan selop di kakinya. Yang membuat Juan terkejut adalah kacamata hitam dan ekspresi penuh semangat dari wajah datar Hans. Terima kasih sudah mengundang saya ikut jalan-jalan, Nyonya, ucap Hans. Tidak masalah, Hans. Kau pantas mendapatkan ini, karena sudah banyak membantu Laura. Duduklah dimanapun kau mau. Laura menepuk bahu Hans. Baik, permisi, Tuan. Hans melewati Juan yang masih menunjukkan ekspresi kaget. Hans berhenti sejenak saat Gina menatapnya dengan tajam. Ia membenarkan posisi kacamatanya, lalu mengambil tempat duduk di belakang Cecilia dan Brian. Ayo duduk. Laura menarik Juan untuk duduk di sebelahnya. Ini tidak seperti rencanaku, lirih Juan. Ini memang berbeda jauh dari rencanamu. Laura menyandarkan kepalanya di bahu Juan, tolong percayalah, kau akan menikmatinya. Juan menghela nafas. Baiklah, tapi bisakah kita pergi berbulan madu nanti? Hanya berdua. Tentu, asalkan kita tidak pergi ke pulau pribadi. Di mana Brian? Tanya Ash. Tuan muda pergi lagi kemarin malam. Anak itu. Ash menancapkan pisau makan di meja. Apa dia tidak mengerti kalau aku memberinya peringatan? Beraninya dia melangkah keluar. Tenanglah, sayang. Charlotte, kekasih Ash mencoba menenangkan. Brian kan masih muda, wajar saja dia seperti itu. Dia sudah berumur 30 tahun, tapi sikapnya seperti anak baru puber. Padahal aku akan memperkenalkanmu hari ini. Tidak apa-apa, sayang. Kau bisa memperkenalkanku lain kali. Masih ada banyak waktu sebelum pernikahan. Charlotte menatap jari manis yang telah diisi oleh cincin berlian. Dibandingkan itu, aku khawatir kalau Brian tidak menerimaku sebagai ibu barunya. Bagaimana jika dia bersikap buruk padaku? Tanya Charlotte. Kau tidak perlu khawatir. Aku akan membuatnya sadar akan posisinya. Jangan memikirkan banyak hal, kau akan jatuh sakit. Terima kasih sudah mengkhawatirkanku, sayang. Kau memang yang terbaik. Charlotte tersenyum kecil. Wah. Kedua mata Gina berbinar saat ia menginjakkan kaki di pulau pribadi Juan. Tempat itu memiliki pasir putih, air laut yang jernih dengan ombak pelan, beberapa tempat ditumbuhi pepohonan. Terdapat beberapa bangunan yang nampak sederhana,
namun begitu bersih dan elegan. "Kakak ipar, bisakah aku ambil kamar yang paling besar?" tanya Brian. "Lakukan apapun," balas Laura. "Ini pulauku, kenapa kau malah meminta izin pada Laura?" tanya Juan. "Bukannya kakak sendiri yang bilang akan memberikan pulau ini pada kakak ipar?" Brian tersenyum. Mendengar itu, Laura langsung menatap Juan dengan kedua mata berbinar. "Sungguh? Benarkah itu? Kau akan memberikan tempat keren ini padaku? Kau menyukainya?" tanya Juan. "Siapa yang tidak suka dengan hadiah seperti ini? Aku senang kau menyukainya, tempat ini milikmu sekarang." "Asik." Laura menatap Gina dengan senyuman penuh kesombongan. Gina hanya membalas dengan wajah datar. "Nyonya Shirley, saya ingin menggunakan kamar di sebelah kolam renang," ujar Hans. "Apa? Aku ingin di sana." "Laura, kamar itu boleh untukku kan?" tanya Gina. "Aku yang lebih dulu memintanya, jangan ikut-ikutan," ujar Hans. "Apa-apaan kau ini? Mengalah dong, pada yang lebih muda." Mengalah untuk orang sepertimu? Mimpi. Kenapa mereka malah berteriak begitu?" Cecilia yang tak tertarik, melangkah masuk lebih dulu untuk memilih kamar. "Tenanglah, semuanya." Laura berusaha menenangkan Gina dan Hans yang bertengkar, namun keduanya malah makin menjadi. "Dasar ujar Gina. "Diam kau, monyet." Laura menarik nafas pelan. Ia memukul pohon di sebelahnya. Suara kuat membuat Gina dan Hans yang sedang adu mulut langsung terkejut dan menoleh ke arah Laura yang memerah karena marah. "Sudah selesai?" tanya Laura, dengan tekanan kuat yang membuat Gina dan Hans langsung menundukkan kepala mereka. "Kalian itu sudah dewasa, belajarlah mengalah." Laura menatap Gina. "Hans adalah yang pertama meminta, jadi aku akan memberi kamar itu untuknya." "Apa? Bagai?" Gina langsung ciut begitu Laura menatapnya dengan tajam. "Ini sudah selesai, kan? Juan, ayo." Laura berjalan lebih dulu. Juan masih di sana, melihat Gina dan Hans yang kembali memberikan tatapan tajam satu sama lain. Nyaman." Laura menggerakkan tangan dan kakinya yang terasa nyaman saat menyentuh permukaan ranjang. Juan meletakkan tas yang dilempar Laura ke lantai, di atas meja. Ia menyusul istrinya berbaring di sana. "Kau suka kamarnya?" tanya Juan. "Ya, ini bagus sekali. Pemandangan di luar jendela juga bagus. Terima kasih sudah mengajakku berlibur kemari." Juan masih agak tidak rela, karena mereka berlibur, bukan bulan madu. "Aku hanya tidak perlu memikirkannya. Lagian, Laura sudah berjanji kami akan pergi berbulan madu nanti. Hanya tinggal menyesuaikan jadwal." "Hei!" Laura menyentuh hidung Juan dengan jari telunjuknya. "Apa yang kau pikirkan, Juan menarik pinggang Laura, mendekatkan posisi mereka. "Hanya memikirkan bulan madu kita nanti. Aku juga tidak sabar." Mereka bertatapan cukup lama, kemudian Juan mengecup bibir Laura. Kecupan kecil itu berubah menjadi ciuman pelan. Juan mengubah posisinya, kini menindih Laura, tanpa melepaskan pangutan mereka. Juan." Laura menatap Juan dengan wajah memerah, begitu ciuman mereka terlepas. "Bisa kita melakukannya?" tanya Juan. "Nanti saja. Aku maunya sekarang." Juan mengecup leher Laura. Tunggu. Kak, ayo berenang." Itu adalah Brian yang langsung membuka pintu tanpa mengetuk terlebih dahulu. Brian langsung terdiam saat melihat posisi keduanya. "Maaf, sepertinya aku mengganggu ya?" Cecilia mendorong Brian dengan pelan. Wanita itu sudah menggunakan pakaian renang berwarna biru yang nampak seksi. "Guys, ini masih siang."
Bisakah kalian tahan nafsu itu dulu? Kau akan berenang? Aku ikut. Laura mendorong Juan. Ia mengambil tas berisi baju renangnya, lalu berlari keluar sambil menggandeng lengan Cecilia. Brian menyadari tatapan Juan padanya sangat tidak mengenakan. Aku akan pergi sekarang. Tetap di sana, Brian. Brian berhenti di tempat. Aku tidak bermaksud, sungguh. Ada yang ingin aku bicarakan. Oh. Brian langsung memasuki kamar dan duduk di sofa single. Apa kau tahu, Ash memiliki kekasih? Brian tersenyum. Bukannya aneh kalau aku tidak tahu? Benar. Seperti dugaan Juan, Brian mengetahui segalanya, meskipun Ash menutupi kebenaran ini rapat-rapat. Dia berhubungan dengan wanita itu selama 2 tahun. Namanya siapa ya? Charlotte Smith. Dia seorang janda dengan anak perempuan yang baru berumur 10 tahun. Ya, dia akan jadi adikku. Rasanya sangat aneh memiliki adik dengan perbedaan usia 20 tahun. Sekarang, seseorang akan memanggilku kakak. Brian tertawa saat membayangkan gadis kecil itu akan memanggilnya kakak nanti. Juan tidak ikut tertawa, hanya menatap Brian yang perlahan menghentikan tawanya, diganti dengan senyuman kecil dan tatapan mata yang turun ke bawah. Dia berpikir untuk menggantikan posisiku dengan anak di dalam kandungan Charlotte. Ash benar-benar tertipu. Dia sudah tertipu sejak awal. Yang membuatnya terlihat bodoh adalah dia benar-benar percaya bisa menggantikan posisiku begitu saja. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Brian menunjukkan senyuman penuh kesenangan. Tentu saja bersenang-senang dengan ibu baruku. Kau harus ingat, jika sesuatu mendesakmu, datanglah ke Shirley. Kakak sungguh berpikir, aku akan terdesak hanya karena hal sekecil ini. Juan tersenyum miring. Maaf ya, aku tidak tahu caranya bercanda yang benar. Tidak apa-apa, aku akan menganggap itu sebagai tawaran. Aku tidak akan berbohong, kalau aku terdesak, aku benar-benar akan meminta bantuan. Datanglah kapanpun. Brian berdiri. Baiklah, aku turun dulu. Cuacanya sangat panas, padahal sudah mau musim gugur. Juan mengganti pakaiannya, dengan celana pendek dan kaos putih polos. Ia turun menuju kolam renang, di mana semua orang telah ada di sana. Hal pertama yang jadi perhatiannya, adalah Laura yang sedang berenang dengan pakaian renang berwarna merah yang pas di tubuhnya. Ini pertama kalinya, Juan melihat Laura memakai pakaian seperti itu. Oh, Juan, ayo turun, ujar Laura. Nanti saja, balas Juan. Laura yang mendengar itu, langsung menyiram Juan dengan air kolam, menggunakan kedua tangannya. Cemen, ujar Laura. Juan mengelap wajahnya yang basah. Ia melepaskan kaosnya, lalu turun dengan cepat tanpa melompat. Laura yang sadar Juan mengincarnya, langsung melarikan diri. Namun pergerakannya kalah cepat dari Juan. Pria itu menarik, lalu memeluknya dari belakang. Wahahaha. Laura tertawa karena pelukan Juan membuatnya merasa geli. Kemesraan mereka berdua, membuat seorang jomblo seperti Cecilia langsung berenang menjauh dengan perasaan kesal. Ngapain mereka bermesraan di depanku, sih? Cecilia menyandarkan punggungnya di tepi kolam. Saat itulah, dua kaki diletakkan di bahunya. Cecilia langsung tahu kedua kaki itu milik siapa. Kau akan terus mengabaikanku? Tanya Brian yang sedang duduk di tepi kolam. Aku sedang tak ingin bicara denganmu, Honey. Brian menyentuh tengkuk Cecilia, membuat wanita itu menatapnya. Hei. Brian langsung menunjukkan salah satu jurusnya. Maaf. Cecilia mengalihkan pandangan, arena wajahnya memerah dan panas saat melihat ekspresi cemberut yang imut itu.
Gina yang sedang berendam di pojokan, langsung merasa kesepian. Tapi dibandingkan itu, dia malah salfok dengan dada Laura dan Cecilia. Gina menyentuh dadanya sendiri yang terbilang kecil. Dunia tidak adil, sialan. Fat. Gina langsung menoleh ke belakang, di mana Hans sedang berbaring di kursi santai. Pria itu masih menggunakan kacamata hitam dengan ekspresi datar. "Hei, kau tertawa kan?" tanya Gina. "Itu batuk," balas Hans tanpa menoleh. "Mana ada batuk seperti itu? Kau tertawa karena aku tepos, kan? Tunggaku. Sialan kau." Gina menyiram Hans. Hans berdiri untuk pindah tempat. Namun pergerakannya terhenti saat Gina menarik kakinya. "Lepaskan," ujar Hans. "Kalau nggak mau." Gina mengejek. Hans mencengkram lengan Gina yang memegang kakinya. Saat itulah Gina langsung menarik Hans, hingga pria itu tercebur ke dalam kolam. Suara yang dibuat sangat kuat, hingga menarik perhatian semua orang. "Aduh, maaf ya, nggak sengaja," ujar Gina. Hans berdiri tegak, mengusap wajah, kemudian membawa rambut yang menutupi wajahnya ke belakang, sehingga dahinya terlihat jelas. Kaos putih yang dipakainya, memperlihatkan tubuh terbentuk dan otot-otot besar yang dilatih keras. Gina yang tadinya tertawa, langsung terdiam dengan wajah memerah. Bukan hanya Gina, Laura dan Cecilia yang sibuk dengan kegiatan masing-masing ikut tertegun dengan wajah memerah saat melihat Hans yang seperti itu. "Ah, kacamataku." Hans tetap berwajah datar meskipun kacamatanya patah. Tiba-tiba Hans sadar, tatapan Juan dan Brian kepadanya terlihat sangat kesal. Hans kebingungan. Apa dia melakukan kesalahan?